Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa BRTV, senang sekali saya Via Junita atau VJ dapat menemani pemirsa BRTV dalam program Ngobrol Bareng. Dan pastinya setiap episode Ngobrol Bareng kita selalu menghadirkan teman-teman ngobrol bareng untuk membahas sesuatu hal yang pastinya menginspirasi dan bermanfaat untuk kita semua. Kali ini spesial banget, kita kehadiran tamu yang pastinya pemirsa juga tidak asing lagi dengan beliau yang satu ini, yaitu Kang Adiana Slamet selaku Ketua KPID Jawa Barat. Assalamualaikum Kang Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa kabar Kang Adi? Alhamdulillah baik. Waduh, luar biasa ya Kang Adi nih. Lihat aktivitasnya di media sosial kayaknya cukup sangat sibuk sekali ya. Kang Adi sedang sibuk apa nih akhir-akhir ini Kang Adi? Ya masih menjalani amanah ya di KPID Provinsi Jawa Barat. Ikhtiar kita dari awal untuk menjaga mata dan telinga masyarakat Jawa Barat dari tontonan, apa yang dilihat, apa yang didengar, DJ ya. Karena memang kami berkeyakinan bahwa Jawa Barat ini adalah miniaturnya penyiaran Indonesia ya, karena ada beberapa hal yang kemudian itu bisa dikatakan seperti itu ya. Yang pertama misalkan lembaga penyiaran di Jawa Barat ini terbanyak se-Indonesia. 437 ya? 437 stasiun televisi dan radio. Jumlah masyarakat terbanyak kan. Ini hari ini hampir menembus 50 juta jiwa ya. Waduh. Lalu luas wilayah yang terbanyak gitu. Jadi kami masih berkeyakinan bahwa ketika penyiaran di Indonesia ini, ketika penyiaran di Jawa Barat ini baik, insya Allah penyiaran di Indonesia ini baik. Miniatur penyiaran di Indonesia. Waduh, luar biasa nih. Emang kalau ngomongin soal Jawa Barat gitu ya, nggak cuma mungkin masyarakat yang luas tadi yang Kang Adi sampaikan, sekitar 437 industri penyiaran gitu. Berarti TV, radio, semuanya media dan lain sebagainya gitu. Belum lagi kan kalau kita mau jujur ya, Jawa Barat ini adalah gudangnya anak-anak muda yang kreatif dan inovatif gitu ya, dalam memunculkan konten atau program-program yang ini harusnya memang Jawa Barat ini lembaga penyiarannya ya punya karakter tersendiri ya. Nah itu gimana pasca ASO gitu ya kan, ini kan maksudnya menjadi momentum yang luar biasa sekali pasti ya bagi industri penyiaran gitu ya, maksudnya semua orang punya kesempatan untuk bisa menunjukkan program-program terbaik dari industri-industri penyiaran. Gimana tanggapannya Kang Adi? Ya kan, kalau kita bicara analog switch off ya VJ gitu ya, ini kan lagi-lagi kita harus melihatnya pada beberapa aspek. Yang pertama aspek bahwa persaingan di lembaga penyiaran televisi itu tidak lagi ngomong tentang teknologinya, karena semua televisi baik induk jaringan maupun TV lokal gitu ya, itu kan sama ya. Jadi kompetisinya memang pada program siaran gitu ya, bahwa bagaimana kompetisi program ini gitu ya mampu untuk coba memunculkan program-program yang kemudian berkualitas kan gitu ya. Dan tentunya sesuai dengan regulasi ya. Satu itu pada sisi lembaga penyiaran. Lalu pada sisi masyarakat misalkan ya, masyarakat ini dalam konteks kami ya KPID Provinsi Jawa Barat, masyarakat kan disuguhi gitu ya tontonan-tontonan yang harusnya itu proximity-nya kan lebih dekat ya. Jadi kedekatan kebutuhan masyarakat itu yang kemudian diamanatkan dalam Undang-Undang 32 dan P3SPS tentang diversity of content kan gitu ya. Nah artinya bahwa sebenarnya kalau kita bicara jujur gitu ya, analog switch off ini adalah bahwa bagaimana kompetisi ini berimbang asal gitu ya, lembaga penyiaran stasiun televisi ini punya
kreativitas inovatif yang kemudian disuguhkan dalam program-program siarannya. Seperti itu. Tapi sejauh ini gimana nih Kang? Di Jawa Barat khususnya melihat perkembangan berbagai program-program yang disajikan oleh industri penyiaran nih Kang Adi, selain melihatnya. Ya, kalau kita lihat di 2022 ya, TVJ ya, itu kalau kita mau bicara jujur gitu, pelanggaran itu didominasi pada lembaga penyiaran induk jaringan, atau bahasa undang-undangnya sistem siaran jaringan ya. Saya tidak melihat atau sangat sedikit sekali gitu ya lembaga penyiaran khususnya televisi gitu lokal yang ada di Jawa Barat ini gitu ya, itu melanggar regulasi sedikit ya, bukannya tidak ada tapi memang sedikit. Nah lalu yang kedua, hasil riset gitu ya, hasil penelitian yang kemudian kami lakukan bersama 4 kampus gitu ya, pasca analog switch off ini memang sesungguhnya masyarakat Jawa Barat ini itu ada program yang kemudian banyak yang ditonton. Apa program itu gitu ya? Jadi hasil riset Vkom Universitas Padjadjaran itu program yang banyak ditonton itu news. Tapi newsnya itu adalah basisnya apa yang kemudian diangkat di news itu adalah informasi yang di sekitar masyarakat Jawa Barat. Lokali ya. Gitu ya. Yang kedua ini masalah budaya dan pariwisata, kan gitu ya. Yang ketiga itu masalah musik. Baru yang keempat ini masalah tontonan seperti hiburan yang lainnya ya, kayak film apa segala macam. Nah saya pikir ini adalah riset yang kemudian harus coba ditangkap ya oleh kawan-kawan lembaga penyiaran yang ada di Jawa Barat ini. Nah sehingga pasca analog switch off ini gitu ya, lembaga penyiaran atau misalkan demokratisasi penyiaran di Indonesia ini itu bisa tumbuh dan berkembang gitu, tidak lagi bicaranya pada konteks bahwa kita kan lokal gitu ya, apa segala macam, tapi spiritnya untuk kemajuan lembaga penyiaran yang ada di Jawa Barat ini tentunya tantangannya itu ya, kalau bagi saya teknologi kan tantangannya sudah selesai ya. Maksudnya sudah selesai itu karena ada analog switch off, bahwa teknologi clear kan gitu ya. Nah sekarang itu kan tantangannya pada sumber daya manusianya gitu ya, bahwa bagaimana lembaga penyiaran ini itu bisa berinovatif, kreatif dan yang lain-lain. Seperti itu TVJ. Tapi di Jawa Barat sendiri sejauh ini biasanya pelanggaran-pelanggaran yang banyak gitu yang biasanya dilakukan oleh lembaga penyiaran itu Kak? Hasil aduan, hasil pantauan gitu ya, ketika kami coba mempertanggungjawabkan di depan publik ya melalui Kaleidoskop 2022 waktu Desember tahun kemarin gitu. Jadi ini problem ya, maksudnya 2 tahun berturut-turut VJ gitu ya. Ini pelanggaran terbanyak ini tentang program tidak ramah perempuan, anak dan remaja. Contohnya apa tuh Kang? Ya banyak ya, masalah misalkan variety show yang kemudian menampilkan anak-anak yang kemudian tidak lagi selayaknya di situ gitu. Lalu program eksploitasi gitu. Betul, ada eksploitasi. Lalu ada sinetron yang kemudian tidak menjaga martabat perempuan gitu ya. Ada maki-maki di situ, ada kata kasar. Ada tarikan tangan misalkan apa segala macam ya. Nah ini yang kemudian menjadi sorotan KPD Provinsi Jawa Barat ya di tahun 2023 ini. Jadi kami ikhtiar betul gitu ya. Bahkan kemarin kami menandatangani MOU gitu ya dengan Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia. Jadi sebelumnya kami sudah bekerja sama dengan Fatayat Nahdlatul Ulama, dengan Nasyatul Aisyah Jawa Barat gitu ya, untuk coba merekatkan lagi gitu bahwa ini loh ada problem yang kemudian ada di lembaga penyiaran. Dan kenapa kemudian kami berkolaborasi, karena memang kita harus punya tanggung jawab gitu ya, tidak hanya KPID saya pikir gitu, bahwa tontonan-tontonan itu kenapa banyak punten ya iklannya gitu ya, karena banyak yang nonton kan gitu ya. Dan mayoritas penonton itu adalah kaum perempuan atau ibu-ibu. Makanya kami memberikan literasi pada ibu-ibu.
atau kaum perempuan TVJ. Berarti itu ya aduannya ya seputar itu ya. Berarti Betul. masyarakat maksudnya sudah cerdas bisa memilih mana hal-hal yang negatif memang untuk dipertontonkan kan, jadi berarti aduan. Ya harusnya kan gini ya, ada peningkatan pengaduan TVJ di tahun 2002 kemarin ya, 2022 kemarin itu ya dari 2021. Jadi peningkatan aduan itu hampir 100% lebih gitu ya. Jadi aduan kemarin itu dari masyarakat itu kurang lebih 260 aduan yang masuk ke KPID Provinsi Jawa Barat. Nah artinya kalau kami kemarin audiensi dengan Komisi 1 DPRD Provinsi Jawa Barat, kami mengatakan berani mengklaim gitu ya bahwa apa yang kemudian sudah kami lakukan tentang bagaimana partisipasi publik ini dirangkul gitu dengan program pengawasan semesta gitu ya, dengan pengawasan isi siaran Jawa Barat, ini ada keberanian publik untuk mengadukan. Berarti kan publik udah mulai care nih terhadap program-program yang kemudian dianggap tidak sesuai dengan regulasi atau tidak sesuai dengan adab orang Jawa Barat gitu, seperti itu. Jadi memang dari pihak KPID juga memang merangkul masyarakat Betul. untuk bisa sama-sama saling memantau gitu ya. Betul, karena kami kan lahir dari rahimnya masyarakat ya. kan berkali-kali kami bilang kami lahir, KPI ini lahir dari rahimnya publik kan ya itu ya, dan itu sesuai dengan amanat Undang-Undang 32 tahun 2002 pasal 8 ayat 1, 2, 3 kan, terutama ayat 1 ya. Nah, Kang Adi, ini tahun ini kan jadi momentum mungkin terakhir gitu ya di angkatan KPID JOI periode ini periode terakhir. Nah, apa yang akan ditekankan di tahun-tahun atau masa-masa jabatan akhir ini nih, Kang? Ya, kami kan Desember ya, 4 Desember itu habis masa jabatan karena kami dilantik 4 Desember 2020 TVJ. Jadi kami kemarin merumuskan 7 isu strategis ya. Nah 7 isu strategis ini sumbernya itu pada hasil riset gitu ya. Lalu pada hasil apa yang kemudian kami alami. Lalu dikaitkan dengan regulasi gitu ya. Jadi 7 isu strategis itu yang pertama itu masalah tadi ya, bagaimana melakukan literasi program ramah perempuan, anak dan remaja. Yang kedua, ini masalah lembaga penyiaran dan pemilu karena kita menyambut tahun pemilu 2024. Yang ketiga gitu ya, ini tentang peningkatan sumber daya manusia. Yang kelima, ini tentang moderasi beragama. Jadi tindak lanjut kami tentang surat edaran program siaran keagamaan gitu ya, dan seterusnya. Ada beberapa poin lagi, tapi kita akan jelaskan setelah jeda yang satu ini ya pemirsa. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Ngobrol Bareng. Halo pemirsa, berjumpa kembali dalam program Ngobrol Bareng, tentunya masih sama VJ, dan di sini kita juga syutingnya beda nih pemirsa ya. Kita sedang berada di Geraha Makara Suite and Resident yang berada di Cikarang, dan pastinya kita masih ngobrol sama Kang Adi. Nah kalau tadi ngobrolin soal menyinggung bagaimana yang nantinya akan dilakukan di akhir-akhir periode ini nih Kang, ini apa di tahun 2023 ini akan apa KPID maunya, kegiatan apa nih? Ya kan tadi ya udah 4 tuh ya, lalu ada ekosistem ya, jadi kita fokus ke ekosistem penyiaran gitu ya, bahwa bagaimana kampus, komunitas itu jadi bisa kerjasama dengan lembaga penyiaran untuk coba menyalurkan ya konten-konten yang kemudian dianggap sesuai dengan plot yang kemudian diinginkan oleh lembaga penyiaran. Lalu selanjutnya itu masalah pengawasan semesta. Itu masih kami gaungkan karena keterlibatan publik itu menjadi poin penting ya TVJ ya untuk kita gitu ya.
Lalu selanjutnya itu tentang iklan obat. Jadi 2022 ini kami melakukan riset tentang iklan obat gitu ya, yang kemudian banyak iklan-iklan obat yang tidak berizin di BP POM itu masuk ke lembaga-lembaga penyiaran, termasuk misalkan kebanyakan memang di lembaga penyiaran radio. Jadi memang 7 isu prioritas itu yang kemudian kami akan lakukan ya di 2023, dan kemarin itu kami menyepakati juga bahwa untuk sebaran yang harus merata gitu ya untuk 7 isu ini, maka kami juga memplot daerah ya, daerah mana yang kemudian akan kami datangi. Jawa Barat ini kan ada 6 klaster ya, TVJ ya. Jadi megapolitan termasuk Bekasi gitu ya, lalu Karawangan, ada Cirebonan gitu ya, ada Bandung Raya, ada Priangan Timur, Priangan Barat. Jadi kami akan menyebar program-program itu pada 7 isu prioritas itu di 6 klaster itu yang tersebar di 27 kabupaten kota. Memfokuskan 7 asas yang tadi gitu ya. Tapi ini gimana Kang? Maksudnya ASO kan ini masih gencar lah. Maksudnya di Jawa Barat juga masih ada beberapa kota atau kabupaten yang masih belum ya berarti ya. Betul. Nah itu apa tuh Kang hambatannya nih? Ini kan maksudnya harusnya 2 November memang serentak secara nasional, harusnya sudah ini kan sudah harus ASO gitu ya. Tapi ternyata kendala-kendala hal seperti ini masih banyak sekali nih kan. Tapi kita ini kalau ngomongin ASO ini agak ini ya, otaknya maksudnya agak sedikit geram ya. Jadi geramnya itu bukan karena kami menolak ASO gitu ya, tapi kemudian KPID Provinsi Jawa Barat ini kalau mau dibolak-balik gimana pun gitu ya. Kalau saya mau sombong sedikit nih, TVJ ya, sebagai Ketua KPID Provinsi Jawa Barat, dari hal yang ilmiah sampai entertain itu sudah kami lakukan gitu ya. Bahkan waktu anugerah ya penyiaran 2022 kemarin yang ke-15, bahkan BRTV terlibat langsung ya di situ gitu. Kami mengatakan bahwa negara tidak boleh kalah gitu ya oleh siapapun ya, karena ini adalah amanat Undang-Undang 11 tahun 2020 pasal 60. Nah problemnya memang kan pondasi ASO itu kan 3 TVJ ya. 1 sosialisasi gitu ya, kedua STB, ketiga infrastruktur. Infrastruktur ini masalah pemancar apa segala macam. Nah dari 3 ini gitu ya, KPID Provinsi Jawa Barat itu mengidentifikasi ada 2 masalah besar yang kemudian kenapa amanat Undang-Undang 11 tahun 2020 itu yang tadi ya TVJ bilang harusnya 2 November 2022 itu semuanya off gitu ya. Maka ada istilah multiple ASO itu ya. Nah kendalanya itu pada 2 hal. Jadi komunikasi gitu ya. Komunikasi antar siapa? Antar aktor yang berperan. Siapa antar aktor yang berperan itu gitu ya. 1 Kementerian Komunikasi dan Informatika gitu ya, untuk menjalankan amanat undang-undang ini seperti apa. Kedua, ini komunikasi antar pemegang MUX ya, multiflexing gitu ya. Yang ketiga ini masalah bagaimana institusi ya, institusi media yang menjadi pemegang MUX ini pemiliknya atau ownernya itu ini punya political will nggak untuk membangun ya penyiaran yang baik atau penyiaran yang sehat ya di Indonesia. Nah lalu problem yang kedua ini adalah problem data. Kenapa ngomongin problem data? Karena ini isunya akhirnya multiple ASO itu masalah kesiapan distribusi STB kan kayak gitu ya. Nah kesiapan masalah distribusi STB ini gitu, yang pertama data yang kemudian penerima STB ini gitu, ini menjadi menjadi abu-abu gitu ya. Banyak laporan ke kami ada masyarakat yang harusnya mendapatkan STB gitu ya, itu nggak dapet kan gitu. Nah, KPID Provinsi Jawa Barat seyogianya tegak lurus untuk coba berjuang gitu ya, bahwa bagaimana proses ya amanat Undang-Undang 11 tahun 2020 pasal 60A ini bisa diimplementasikan dengan baik gitu ya oleh siapapun.
Makanya berkali-kali kami bilang gitu ya. Jadi jangan sampai ada presiden buruk gitu ya di pemerintahan Pak Jokowi dan Pak Pak Ma'ruf Amin ini gitu. Ini dalam mengimplementasikan Undang-Undang 11 tahun 2020, maka kami selalu bilang negara tidak boleh kalah. Gitu sih. Selama ini ya faktor-faktor itulah yang tadi mungkin Kang Adi jelaskan gitu ya, sulit yang memang seharusnya 2 November sudah serentak secara nasional. Malah justru sekarang masih beberapa kota bahkan banyak ya. Sekarang sudah berapa persen, Kang? Berarti? Ya kan berarti yang belum ASO ya di 27 kabupaten kota itu kurang lebih 9 kabupaten kota. Di Jawa Barat 8 sudah kan gitu ya. Kalau megapolitan misalkan Bekasi, Bogor ya, Depok misalkan ya, Bandung Raya, Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat gitu ya, Cimahi 9 kan. Jadi kurang 8 ya kabupaten kota yang kemudian belum analog switch off. Terakhir kemarin harusnya wilayah layanan siar 10 itu Cirebon dan sekitarnya itu kan harusnya off, tapi kemudian di cancel lagi gitu. Aduh. Tapi Kang Adi, apa yang diperjuangkan apa dari KPI, maksudnya KPD untuk menyelesaikan permasalahan ini? Ya kami terus bergerak ya, paling tidak VJ gitu ya. Kalau kami mau jujur, ada yang namanya keputusan Menteri Kepmen tentang gugus tugas ASO. Jadi ini supaya pemirsa BRTV tahu ya apa isinya gitu ya tentang gugus tugas itu, bahwa KPI itu pada level kelima sesungguhnya hanya sumbang saran. Nah tapi kemudian kenapa KPID Provinsi Jawa Barat itu seolah-olah ini adalah pemain utama kan gitu ya dalam seni peran itu ya, bukan pemain figuran kan. Harusnya kami kan pemain figuran ini, hanya sumbang saran aja. Nah kami memandang bahwa kebijakan ini itu adalah kebijakan yang sangat strategis, tidak hanya untuk masalah bersih jernih canggih ya, tapi kemudian kebijakan ini implikasinya kemana-mana, termasuk misalkan pada industri kreatif atau ekonomi digital ya, karena penambahan dividen gitu ya 112 MHz itu untuk itu ya. Nah kenapa kemudian pemirsa BRTV ini harus tahu gitu ya, Indonesia masuk bonus demografi. Saya mau tanya ke TVJ gitu ya, negara itu kan berkewajiban kan untuk menciptakan lapangan pekerjaan, benar nggak? Iya benar. Supaya masyarakatnya itu bisa memenuhi kebutuhannya, kan benar ya? Iya benar. Itu amanat ideologi Pancasila, amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan yang lain-lain. Nah lalu kebijakan analog switch off ini, negara itu membuka gerbang untuk bonus demografi ini, anak-anak muda untuk mengais risi di situ, kan kayak gitu ya. Negara itu berkewajiban ya untuk menjamin gitu ya, masyarakatnya itu bisa menghidupi dirinya sendiri gitu ya. Itu amanat ideologi Pancasila, amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan amanat undang-undang yang lainnya. Nah maka kebijakan analog switch off ini sesungguhnya gitu ya, tidak hanya ngomongin permasalahan penyiaran, tapi kemudian negara membuka peluang baru gitu untuk anak-anak muda ini, TVJ gitu ya, karena bonus demografi ini kan bonus yang kemudian dimiliki oleh satu negara yang namanya Indonesia, yang isinya itu penduduknya itu mayoritas anak-anak muda kan gitu ya. Nah maka anak-anak muda ini kan yang punya kreativitas, yang punya inovatif kayak gitu ya. Nah ada hal yang kemudian banyak anak-anak muda yang belum paham tentang ini gitu ya, bahwa kebijakan analog switch off ini gitu ya membuka peluang ya untuk mengais rezeki ini kan pada dua domain ya, dua wilayah. Satu industri kreatif penyiaran yang berbasis frekuensi gitu ya untuk televisi. Kedua itu industri kreatif di bidang OTT atau misalkan bahasa lainnya itu ada e-commerce kan gitu ya. Belum lagi kita menyambut revolusi 4.0 yang kemudian basisnya itu adalah internet gitu ya. Bahwa bagaimana ketika kita bicara itu semua gitu ya,
frekuensinya itu masih dipakai oleh televisi, habis. Maka internet kita gitu, itu kan nggak mungkin bertambah kecepatannya. Nah, sedangkan dalam perspektif ekonomi politik internasional hari ini dalam dunia internasional itu salah satu penyumbang APBN gitu, TVJ itu adalah industri kreatif. Apalagi di era digital seperti sekarang ya, Pak ya. Apalagi di era digital ya, baik itu digital terestrial maupun digital internet kan gitu ya. Iya, makanya ini harusnya anak-anak muda menyadari gitu ya. Betul. dengan ASO ini justru harusnya bisa menampilkan kreativitasnya lebih luas lagi gitu ya. Mungkin beberapa yang mungkin belum sampai ke arah situ gitu ya. Semoga ini segeralah gitu ya. Betul. Ayo gitu kan untuk membuka peluang anak-anak muda untuk bisa menunjukkan kreativitasnya di bidang industri kreatif. Apalagi tadi yang tadi Kakak sampaikan bahwasanya ini industri kreatif justru menyumbang paling banyak. Jadi salah gitu satu ya. penyumbang devisa ya atau APBN gitu ya di hampir di semua negara. Jadi kalau Indonesia mau maju gitu ya, ya perkembangan teknologi itu satu keniscayaan ya, termasuk perkembangan teknologi di dunia penyiaran gitu ya. Makanya kami ya agak bingung aja gitu menginterpretasikan bahwa kenapa kemudian kebijakan yang sangat strategis ini seolah-olah gitu ya banyak yang menentang, kan gitu ya. Itu perlu dipertanyakan. Nah itu kenapa kan tuh? pertanyaan besarnya itu ya. Maka kami memberikan support kepada siapapun gitu ya, termasuk kepada pemerintah gitu dalam mengimplementasikan analog switch off ini ya jangan sampai kalah gitu. Negara tidak boleh kalah. Negara tidak boleh kalah dengan siapapun. Dengan siapapun gitu ya. Buka peluang, ayolah. Semuanya biar anak-anak muda nih khususnya bisa tampil gitu ya di industri kreatif ini. Nah, Kang, ini ada gak sih tren signifikan pasca ASO ini nih, Kang? Ya, tren signifikannya kalau saya ngobrol ya dalam perspektif industri lembaga penyiaran lokal TVJ itu udah mulai merangkak tuh permasalahan iklan. Walaupun iklannya bukan iklan yang besar ya misalkan ya. Jadi saya ngobrol dengan MKTV gitu ya, ngobrol dengan BRTV itu, ngobrol dengan Inspira, ngobrol dengan Bandung TV, AKTV dan yang lain-lain itu memang karena jangkauannya semakin luas gitu ya, maka pemirsanya semakin luas. Ini implikasinya itu pada banyak tanda kutip ya peluang-peluang yang dimiliki oleh lembaga penyiaran stasiun televisi ini untuk mendapatkan iklan, tapi iklannya itu iklan semacam barter gitu ya dengan industri-industri UMKM kan kayak gitu ya, itu banyak. Jadi ya justru itu ya Betul. UMKM juga jadi bisa ikut mempromosikan secara luas justru ya. Tapi TVJ gini ya, saya mau ngomong ini ya di BRTV ini dulu ya, ketika krisis moneter ya 98 dari 96 sampai 98 yang terjadi kerusuhan, yang menopang Indonesia itu bukan industri-industri besar loh, tapi UMKM. Oh iya. Iya, itu jadi pondasinya itu UMKM. Maka saya sih berharap bahwa lembaga penyiaran ini membuka peluang besar gitu ya, atau membuka peluang untuk UMKM ini bisa masuk ngisi program-program. Jadi maksudnya UMKM juga ini terbantu gitu ya, dari lembaga penyiaran industrinya juga ikut terbantu. Jadi sama-sama simbiosis mutualisme gitu ya. Jadi saling sama-sama saling menguntungkan gitu ya. Waduh, ini kalau ngobrolin soal ini kayaknya emang nggak akan kelar gitu problematika permasalahannya gitu. Tapi dinamika lembaga penyiaran ini apa pasca ASO ini, Kang? Ya, kalau kita bicara ngomongin dinamika ya, dari 7 isu strategis tadi TVJ ya, ini masalah yang harus coba dipikirkan itu membangun ekosistem penyiaran. Ya, jadi ekosistem penyiaran itu maksudnya bahwa LP punya institusinya, medianya gitu ya. Tapi kemudian kan program-programnya kan, punten ya saya bilang bahwa LP tidak mungkin untuk menyediakan program-program yang kemudian bersumberkan pada SDM lembaga penyiaran itu sendiri.
Maka sudah waktunya gitu ya kolaborasi dengan siapa gitu ya, dengan kampus, dengan komunitas gitu ya, untuk mengisi program-program itu sehingga yang namanya ekosistem penyiaran ini gitu itu bisa berjalan. Itu menarik nih soal kolaborasi, tapi kita akan bahas setelah jeda yang satu ini Kang Adi. Jadi jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Ngobrol Bareng. Halo pemirsa BRTV, masih di Ngobrol Bareng. Kita masih ada di Geraha Makara Suite and Residence Hotel bersama Kang Adiana Slamet. Nah, Kang Adi, tadi segmen sebelumnya kita ngebahas soal kolaborasi ini. Ini menarik nih, maksudnya di era seperti saat ini gitu ya, justru udah eranya kolaborasi. Betul. Entah itu industri penyiaran, lembaga penyiaran dengan lembaga penyiaran kayak BRTV dengan MQTV gitu kan. Betul. Terus juga bahkan dengan konten kreator lain gitu kan, kampus dan lain sebagainya. Itu gimana Kang melihat keberagaman kolaborasi ini nih Kang? Ya, TVJ ya, sependek ya, sepengetahuan saya gitu ya. Tidak ada institusi manapun yang bisa tumbuh besar tanpa kolaborasi. Coba tunjukkan ke saya, nggak ada. Nah, artinya bahwa apalagi sekarang ya gitu ya, kita dituntut untuk melakukan silaturahim, melakukan kolaborasi gitu ya untuk memajukan satu sama lain ya. Nah, maka lagi-lagi tadi yang saya bilang, kami menyepakati 2023 ini harus membangun ekosistem penyiaran ya. Kami harus punya binaan gitu ya, komunitas yang kemudian nanti syukur-syukur kami didik gitu ya tentang konten, bagaimana membuat konten yang baik apa segala macam sesuai regulasi, dan kontennya itu bisa dikerjasamakan dengan lembaga penyiaran. Nah, ini yang kemudian kami bangun, dan ini adalah amanat ya dari Pak Gubernur, Pak Ridwan Kamil juga, bahwa kita harus berkolaborasi dengan siapapun gitu ya, termasuk misalkan kami menyerukan kepada lembaga penyiaran gitu untuk berkolaborasi membangun ekosistem itu. Tapi ini kan kalau ngomongin soal kolaborasi banyak ya konten-konten kreator yang mungkin diadopsi beberapa idenya itu ke program-program televisi gitu ya Kang. Nah, banyak beberapa tren yang maksudnya itu gimana menanggapi tren-trennya, maksudnya dari media sosial ke program-program TV itu Kang. Ya, ini kan tantangan ya, maksudnya kalau saya sih memandangnya bahwa ada isu yang kemudian harus dilihat secara utuh. Kenapa Harsiarnas 2022 kemarin ya kami menjadi tuan rumah kan, KPID Jawa Barat menjadi tuan rumah dan menyerukan siaran berkeadilan. Yang dimaksud siaran berkeadilan itu nanti kita bahas itu ya. Yang pertama, negara belum hadir pada penyiaran yang berbasis OTT. Kan kalau yang terestrial ini, yang BRTV dan yang lain-lain itu kan ada KPI. Yang lain itu nggak ada. Tantangan satu tuh, bahwa bagaimana program-program gitu ya tidak kalah dengan yang OTT karena negara belum hadir di sana. Kedua, kan banyak SDM lembaga penyiaran yang mengeluhkan kan kemajuan teknologi, orang sudah jarang nonton TV gitu ya. Nontonnya itu yang OTT karena gadget apa segala macam. Saya cuma pengen meyakinkan pada hari ini TVJ gitu ya, selama Indonesia Jawa Barat gitu ya masyarakatnya masih banyak yang prasejahtera, maka yakinlah masyarakat Indonesia Jawa Barat ini masih banyak yang menonton televisi gitu ya. Nah, artinya bahwa ada tantangan yang kemudian lagi-lagi konten yang ditawarkan oleh lembaga penyiaran. Nah, problemnya hari ini seolah-olah gitu ya, orang-orang di lembaga penyiaran ini menyerah. Pesimis jadinya. Pesimis. Kenapa pesimis? Saya bilang ngambil yang viral di media sosial dijadikan program. Saya bilang itu adalah pesimis. Kenapa kreativitas tidak ditumbuhkan? Kan gitu ya di lembaga penyiaran.
seperti itu tapi ngundang-ngundang orang-orang viral di ini gitu ya. Tapi kalau misalkan mungkin sebuah program itu ngundang orang viralnya tapi ngambil sosok hal yang berbedanya, tapi nggak masalah itu, Kang? Ya nggak jadi masalah kan. Kan gini ya, saya masih ingat betul tahun 2022 itu kami memanggil salah satu stasiun televisi lokal ketika ngambil yang viral gitu ya, di kawasan Indramayu itu ada ODGJ gitu ya, itu yang nebarin uang TVJ itu viral gitu ya di media sosial, lalu dijadikan sumber salah satu news, dan itu melanggar P3SPS karena tidak memperhatikan bahwa bagaimana posisi ODGJ dan keluarganya. Itu salah satunya tuh. Ya. Terus kemarin gitu ya, masalah banyak lah ya case-case yang kemudian lembaga penyiaran ini ngambil dari hal-hal yang viral. Itu sih perlu diperhatikan yang sangat itu ya, hal serius. Betul, gitu ya. makanya kami gitu ya, KPID Provinsi Jawa Barat pernah didatengin Balitbang DPR RI, dimintai pendapat gitu, apa sih yang seharusnya menjadi hal yang urgen ketika revisi Undang-Undang 32 tahun 2002. Kami beri masukan, termasuk hal-hal yang kayak gitu, tapi soal konten apa segala macam gitu. Jadi interpretasi diversity of content dalam demokratisasi penyiaran gitu ya. Jadi jangan sampai membunuh kreativitas sumber daya manusia yang ada di lembaga penyiaran dengan nyomotin. Iya. Yang penting ini ada diversity ya, nggak gitu juga kan. Jadi nggak melulu soal yang viral di media sosial diadopsi mentah-mentah gitu ya. Mungkinnya harus difilter dulu gitu ya. Tapi berarti apa soal konten tayangan yang harus diperhatikan tuh dari lembaga penyiaran nih khususnya apa nih, Kang, sebagai pandangan KPID seharusnya? Ya kan yang pertama gitu ya, kita harus mengembalikan lagi bahwa esensi diversity of content itu apa? Keberagaman konten itu gitu ya, bahwa lembaga penyiaran harus ngambil konten yang kemudian dibutuhkan oleh masyarakat. Apa itu? Kan banyak. Contoh misalkan kayak BRTV ini ada di Kabupaten Bekasi. Newsnya misalkan tentang limbah kayak yang merusak pencemaran. Wisatanya apa sih gitu ya di di Kabupaten Bekasi. Lalu apa misalkan ada problem apa nih, misalkan ada kemiskinan diangkat gitu, apa segala macam. Nah hal yang seperti itu saya pikir VJ gitu ya yang harus diperhatikan gitu. Melihat sebuah value yang memang dihadirkan seharusnya gitu ya pastinya. Nah Kang Adi kemarin juga sempat melaksanakan rapat koordinasi dengan 3 KPID. Nah itu apa tuh Kang? Sedang melakukan rencana apa tuh Kang Adi? Ya kami sebutnya KPID perbatasan ya. Karena Jawa Barat perbatasan dengan DKI gitu ya. BRTV ini kan masuk balmonnya DKI kan, tapi dalam wilayah pantauan kita. Jadi ada Tangerang apa segala macam. Jadi 3 KPID ini melihat ada hal yang kemudian urgent gitu ya, yang harus kita bahas. Karena yang pertama masalah analog switch off tadi. Jadi komitmen kami untuk coba mengawal ASO ini bahwa ya pemerintah harus konsisten dong, gitu. Percepatan ASO-nya cepet dong gitu. Ini udah masuk 2023 gitu ya. Sedangkan amanat undang-undang itu 2 November 2022. Cepet dong dilakukan gitu ya. Lalu kami juga otokritik pada tubuh kami ya, KPI ya. Bahwa KPI ini harus menjaga marwahnya. Kan gitu ya. Harus menjaga demokratisasi penyiaran, harus menjaga diversity of ownership, diversity of content. Terlebih lagi misalkan masalah diversity of content gitu. Jadi kemarin pertemuan kemarin ya ini adalah bagian dari ikhtiar ya 3 KPID ini gitu ya, Jawa Barat, DKI dan Banten gitu, untuk mengawal masalah-masalah penyiaran supaya sesuai rule-nya. Ya, undang-undang dan yang lain-lain, terutama P3SPS. Itu sih yang harus ditekankan.
Berarti menjelang pemilu 2024 ini tadi kan menjadi titik fokus juga nih KPI gitu ya. Nah itu apa perannya nanti seperti apa nih Kang? Saya gitu ya sudah diundang beberapa kali oleh KPU. Yeah. KPU Jawa Barat, KPU Majalengka, KPU Ciamis gitu ya. Untuk mendiskusikan bahwa bagaimana positioning lembaga penyiaran ini itu sangat strategis untuk menyampaikan informasi politik gitu ya. Tapi tentunya kami mewanti-wanti juga gitu ya kepada lembaga penyiaran gitu ya bahwa di Undang-Undang 32 tahun 2002 dan P3SPS gitu dalam pemberitaan masalah-masalah politik itu harus adil. Yeah. Harus berimbang kan gitu ya. Jangan sampai kemudian nanti lembaga penyiaran ini dipakai tanda kutip ya oleh satu kelompok golongan gitu ya tanpa menghiraukan kelompok-kelompok politik yang lain. Nah ini ya, dan pada Desember kemarin 2022 kemarin kami bersama lembaga penyiaran di Bandung Raya TVJ itu melakukan deklarasi pemilu damai. Jadi program-program yang kemudian disuguhkan oleh lembaga penyiaran harus bikin adem ya, informasinya nggak boleh hoax apa segala macam, termasuk berimbang dan adil itu tadi. Memang harus dikoordinasikan dengan berbagai lembaga. Ya jangan sampai gini ya, TVJ ini punten ya, saya harus bilang gitu ya. Jangan sampai lembaga penyiaran ini melakukan kekerasan kognisi atau bahasa kampusnya itu melakukan anarki kognisi dengan menyuguhkan informasi-informasi yang tidak berimbang ya gitu ya, dengan menyuguhkan atau misalkan hanya menonjolkan kepentingan kelompok-kelompok tertentu atau kepentingan owners misalkan. Harus gitu cover both side lah ya berarti. Betul, karena kita punya regulasi gitu ya. Baik itu undang-undang penyiaran, P3SPS, ada misalkan undang-undang pemilu, lalu ada etika jurnalistik gitu ya. Apa segala macam itu sudah diatur semuanya. Memang sudah harusnya menjalani sesuai dengan regulasi itulah gitu ya. Ya kan kalau sesuai rule gitu ya kan baik-baik aja sebenarnya. Informasi politik nyampe ke masyarakat dan yang lain-lain. Itu TV. Kang Adi, tapi ada masukan nggak nih kepada lembaga penyiaran nih khususnya nih Kang? Ya, saya pikir lembaga penyiaran ini harus pede gitu ya. Menjadi satu institusi yang kemudian punya andil besar untuk maju mundurnya daerahnya. Maju mundurnya Jawa Barat, maju mundurnya Indonesia. Karena dari lembaga penyiaran ini bisa membuat masyarakat itu paham akan sesuatu. Satu itu ya, TVJ. Yang kedua, berkolaborasilah sebanyak mungkin. Saya pikir untuk coba membesarkan institusi lembaga penyiaran masing-masing. Dan beberapa hal lainnya yang mungkin. Betul. Tapi ada nggak sih formulasi khusus nih KPID yang tadi sudah disampaikan di awal menjaga mata dan telinga pemirsa. Nah itu ada formulasi khusus atau strategi khusus yang akan dilakukan oleh KPID Jawa Barat? Ya, strategi khususnya tetap kami mengacu pada tadi ya. Jadi setiap yang kami lakukan itu sumbernya dua TVJ, regulasi dan hasil riset data. Kenapa kemudian hasil riset misalkan, kenapa kemudian regulasi kami itu amanat kami gitu ya, harus menjalankan regulasi dan mengawasi regulasi. Kenapa harus by data? Karena ini adalah amanat Pak Gubernur, Pak Ridwan Kamil ya, bahwa no data no policy. Nah sehingga apa yang kemudian kami lakukan ini bertumbuh pada dua hal itu. Tentunya malu rasanya gitu ya, KPID Provinsi Jawa Barat itu larinya nggak sprint gitu ya untuk kerja-kerja ya. Kenapa malu gitu ya, dukungan dari mana-mana, dari Pak Gubernur gitu, dari DPRD, dari kampus, dari lembaga penyiaran, dari masyarakat gitu ya. Maka sederhana aja gitu ya, 2023 ini bahasanya kolaborasi diperluas atau silaturahim diperluas gitu. Sama-sama saling membantu untuk mengisi kebutuhan konten itu sendiri gitu ya, agar lebih variatif kan.
inovatif pastinya. Kang Adi, tapi apa yang akan mungkin Kang Adi sampaikan untuk anak-anak muda nih yang seharusnya dengan era digital ini harusnya bergerak di industri-industri kreatif ini nih Kang Adi? Ya, untuk kawan-kawan muda gitu ya, analog switch off itu pembuka pintu gitu untuk kawan-kawan muda mendapatkan rezeki. Bikinlah konten yang kemudian bagus, kerjasamalah dengan lembaga penyiaran, manfaatkanlah gitu ya penambahan dividen gitu ya, frekuensi 112 MHz untuk kepentingan atau kebutuhan misalkan jadi konten kreator misalkan atau e-commerce apa segala macam itu, sehingga tumpuannya itu bukan kita menjadi pekerja ya. Tapi kemudian kita menjadi orang yang mempekerjakan kita sendiri dengan gitu ya, pintu tadi ya dari analog switch off itu. Baik, Kang Adi, terakhir closing statement yang mungkin Kang Adi bisa sampaikan kepada pemirsa BRTV. Ya, pemirsa BRTV gitu ya, bahwa tonton terus BRTV gitu, bahwa program-program yang kemudian ada di BRTV semoga ke depan lebih inovatif, lebih kreatif untuk mencerahkan masyarakat gitu ya, dan untuk membangun kesadaran kritis gitu ya bagi masyarakat semuanya. Baik, Kang Adi, terima kasih banyak atas obrolannya. Semoga dengan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Kang Adi bisa menambah wawasan kita, dan pastinya ini suatu hal yang sangat urgensi dengan tadi apa yang sudah disampaikan oleh Kang Adi. Pemirsa, terima kasih sudah nonton Ngobrol Bareng, dan tetap terus saksikan program Ngobrol Bareng di BRTV. Dan BRTV juga pemirsa dapat menyaksikan di aplikasi Genflix ataupun di live streaming di www.brtv.co.id. Terima kasih pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa diminum Kang Adi?